jemaat-Mu Tuhan, kami Korintus. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur hari ini kita ada bersama-sama, kita datang dalam ibadah hari ini. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan menyanyikan pujian. Kita katakan bersama, terpujilah Allah. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberinya Putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapa pun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di surga cerlah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita habiskan ibadah kita dalam minggu terakhir tahun ini. Kebaktian minggu terakhir di tahun 2020 ini didasarkan dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Jemaat sekalian, dengarkanlah nas pemimpin kita yang berkata dari firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 146
ayat yang kelima yang berkata demikian. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Jemaat bersama-sama dengan gereja di segala abad dan di segala tempat, mari kita menyampaikan pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata, aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Mari kita muliakan Allah kita, mari kita sembah Dia, kita tinggikan Dia, kita agungkan akan kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari melalui doa dan penyembahan kita di hadapan Allah, kita naikkan ucapan syukur serta penyembahan kita di hadapan Dia. Kita katakan bersama, terima kasih Tuhan Yesus, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Haleluya Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari saudara, kita katakan bersama, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya-Mu luar biasa dalam hidup kami. Kau sangat baik,
bahkan dikatakan teramat baik bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Bapa di surga. Ini pengagungan kami di hadapan, ini penghormatan kami di hadapan Tuhan. Dan biarlah kasih setiamu Tuhan sungguh menolong kami, sungguh menopang kami dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Allah kami, Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Ini syukur kami Tuhan, ini sembah kami di hadapan. Aku ada saat ini semua karena kasih-Mu. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik Tuhan. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk kasih karunia-Mu yang sungguh luar biasa yang boleh lagi kami rasakan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kami rindu Engkau berbicara melalui firman-Mu ini ya Bapa, sehingga kami boleh lagi memahami dan mengerti akan isi firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Kami sambut firman-Mu ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus. Tibalah saatnya kita di penghujung, bukan penghujung hari ya, tapi penghujung minggu. Ini adalah hari ini minggu terakhir di tahun 2020. Ya, di tahun 2020. Nggak terasa ya, memang nggak terasa. Tetapi di penghujung tahun ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-22 sampai 40. Lukas pasal yang kedua, ayatnya ke-22 sampai 40 berbunyi demikian. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung kukur dan 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah. Katanya,
Sekarang Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertumbuh besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Semikian jauh pembacaan teks firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang kukasih dalam nama Tuhan Yesus, tema yang mau kita renungkan pada hari ini yaitu berkat hidup dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang kukasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita mau melihat ke zaman dulu, zamannya Herodes, di mana zaman pada waktu itu bangsa Israel itu dijajah oleh bangsa Romawi di dalam kekuasaan yang bernama Herodes. Dia dia memimpin dengan cara yang kejam. Dia tidak mau ada orang yang menyingkirkan tahta dia. Herodes tidak mau disingkirkan siapapun, bahkan anaknya dia tega membunuh anaknya karena Herodes takut anaknya akan mengambil alih tahtanya. Itu suatu kekejaman, anak sendiri aja dia berani bunuh, apalagi masyarakat. Bapak Ibu saudara-saudari yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, dalam keadaan seperti itu, bangsa Israel perlu pelepasan. Bangsa Israel menantikan janji Tuhan bahwa akan ada keturunan dari Daud yang akan datang ke dunia untuk menjadi raja. 2 minggu yang lalu saya sudah kupas bahwa raja yang mereka harapkan, raja yang benar-benar berbentuk raja, yang datang dengan tahta kemegahannya, dengan bajunya, dengan lain sebagainya. Raja secara utuh menurut konsep politik itu adalah raja, penyelamat mereka. Tetapi kalau kita mau melihat kedatangan Tuhan Yesus yang begitu sederhana, yang telah kita rayakan 2 hari yang lalu di hari raya Natal, kita melihat dan kita sudah mengetahui Yesus dia datang sebagai raja, tetapi raja yang bukan secara politik. Dia datang lahir hanya di sebuah kandang, di sebuah palungan yang sederhana, begitu sederhana. Ini yang membuat secara akal manusia, nggak mungkin raja datang seperti itu modelnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, berkat hidup dalam Tuhan. Kalau kita mau merenungkan firman Tuhan ini, satu pertanyaan yang kita mau renungkan hari ini yaitu, apa berkat hidup dalam Tuhan? Apa itu berkat hidup dalam Tuhan? Dari teks firman Tuhan hari ini, kita mau belajar ada tiga berkat ada 3 berkat hidup dalam Tuhan, sehingga kita
sebagai orang Kristen dapat dengan sukacita berjalan di dalam Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari kita. Berkat yang pertama, apa berkat hidup dalam Tuhan? Yang pertama yaitu adanya sukacita dalam hidup kita. Kenapa saya bilang adanya sukacita dalam hidup kita? Mari kita lihat ayatnya yang ke-28 dan 38a. Ayat yang ke-28 dikatakan, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Ini menceritakan tentang Simeon. Ketika Simeon melihat, menantikan kedatangan Sang Juru Selamat, dan Roh Kudus memimpin dia untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sehingga ketika dia berjumpa dengan anak itu, dia merasakan sukacita. Sehingga dikatakan di sini sambil memuji Allah. Dia mengangkat anak itu sambil memuji Allah. Dan yang ayat yang ke-38 di sini dikatakan tentang seorang nabi perempuan yang bernama Hana. Nabi perempuan yang bernama Hana, 38 di bagian A dikatakan, dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah. Kenapa dia mengucap syukur? Karena dia bertemu dengan anak itu, yaitu Tuhan Yesus. Yesus Kristus yang datang turun ke dunia. Dua orang yang saleh yang dicatat oleh Alkitab. Ketika mereka berjumpa Yesus, mereka merasakan sukacita yang sungguh luar biasa yang ada dalam hidup mereka. Berkat hidup dalam Tuhan. Yang pertama, ada sukacita dalam hidup kita. Yang kedua, mari kita mau melihat ayatnya ke-29 sampai 32. 29 sampai 32 itu merupakan ucapan kata-kata Simeon. Ungkapan Simeon. Di sini saya melihat bahwa Simeon benar-benar orang yang hidup saleh, hidup kudus di hadapan Tuhan, sehingga Roh Kudus mau memimpin dia untuk berjumpa Yesus, dan dia mengalami sukacita. Selain sukacita, yang kedua yaitu mengerti dan memahami kehendak Allah dalam hidup kita. Simeon tahu apa kehendak Allah dalam hidupnya, sehingga dia dipimpin oleh Roh Kudus. Dia boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus yang pada saat itu masih anak-anak, masih kecil. Tapi dia bersyukur karena pimpinan Roh Kudus membuat dia mengerti dan memahami. Sehingga dikatakan dalam ayat 29, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sesuai dengan firman-Mu. Di sini menekankan bahwa Simeon mengerti dan memahami kehendak Allah dalam hidupnya. Ayat ke-38 tentang nabi perempuan yang bernama Hana, 38b, dikatakan di sini, dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Di sini mau menunjukkan bahwa nabi perempuan ini, si Hana ini, dia mengerti dan memahami apa kehendak Tuhan dalam hidupnya, yaitu memberitakan kabar sukacita itu. Sangat jelas dikatakan di sini, dia berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Kenapa dia bisa lakukan itu? Karena dia mengerti dan memahami kehendak Allah dalam hidupnya. Simeon dan Hana. Berkat hidup dalam Tuhan. Yang pertama sukacita, yang kedua mengerti dan memahami kehendak Allah, dan yang terakhir, yang ketiga, kita mau melihat, kalau kita melihat di ayat 22 sampai 24 menceritakan tentang Yusuf dan Maria. 25 sampai 27 menceritakan tentang seorang yang bernama Simeon. Bahkan 36, 38 menceritakan tentang seorang nabi perempuan yang bernama Hana. Di sini yang ketiga, berkat hidup dalam Tuhan, yaitu Allah memampukan mereka untuk menjalankan kehendaknya dalam hidupnya. Kalau kita mau melihat Yusuf dan Maria, pasti kita sudah tahu
bahwa Yusuf dan Maria merupakan orang yang saleh. Mereka keturunan Daud. Sehingga Allah mau memakai mereka untuk hal yang sungguh luar biasa. Mereka mampu untuk menjalankan kehendak Allah dalam hidupnya. Dan kalau kita mau melihat Simeon, dia menanti-nantikan janji Tuhan itu. Sehingga dia bisa melihat anak itu. Dan Hana, kalau kita mau melihat, dia orang yang begitu saleh. Dia tidak pernah meninggalkan bait suci. Dia berdoa dan berpuasa tiap hari dalam ibadahnya, menunjukkan bahwa dia menunjukkan kesalehan dia. Di sini kita mau melihat mereka mampu melakukan itu karena mereka benar-benar hidup di dalam Tuhan. Dari ketiga hal ini, berkat hidup dalam Tuhan, sudah adakah itu dalam hidup kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kukasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari Minggu ini adalah minggu terakhir di tahun 2020. Hampir kurang lebih selama setahunan inilah, dari bulan 3, akhir bulan 2 kita sudah mengalami yang namanya virus corona. Kita menjalankan segala sesuatu semuanya dari rumah. Bahkan ibadah pun kita lakukan di rumah saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam keadaan situasi seperti ini, sudahkah kita memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita? Sudahkah kita bisa menerima berkat Tuhan dalam hidup kita? Atau sebaliknya, kita justru mengakukan diri kita, mengandalkan diri kita, bukan mengandalkan Tuhan. Ingat, 2020 hampir berakhir. Tinggal beberapa hari ke depan, kita sudah akan hadir di 2021. Sudahkah kita memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita? Sehingga berkat ketaatan kita membuat kita hidup saleh di hadapan Tuhan. Sudahkah itu terjadi dalam hidup kita? Mari kita mau mengkoreksi diri di akhir minggu ini. Akhir 2020 ini, di minggu terakhir ini. Kita mau mengoreksi diri kita selama setahun ke belakang. Apa saja yang sudah kita perbuat untuk memuliakan nama Tuhan? Apa saja yang sudah kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Firman Tuhan hari ini sungguh sangat jelas. Berkat hidup dalam Tuhan. Kita akan mendapatkan berkat itu jika hidup kita memuliakan nama Tuhan. Jika hidup kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jika sampai hari ini Bapak, Ibu, saudara-saudari belum bisa memuliakan nama Tuhan, maka belajarlah mulai hari ini. Belum ada kata terlambat. Belum ada kata terlambat untuk kita mau memulai hidup kita hari ini di hadapan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat dan hidup kita semakin dilimpahkan oleh Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Hari ini kami boleh lagi belajar berkat hidup di dalam Engkau ya Bapa. Ajari kami selalu, kami tahu kami hanyalah manusia lemah. Manusia yang tidak bisa apa-apa tanpa Engkau ya Bapa. Oleh karena itu kami rindu Roh Kudus-Mu selalu ada dalam hidup kami. Untuk menuntun kami, untuk mengarahkan kami, untuk selalu berbicara dalam hati kami. Sehingga dalam kehidupan kami bisa menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar kami. Kami bisa menjadi lilin untuk menerangi mereka yang dalam kegelapan ya Bapa. Apalagi ini kami akan mengakhiri tahun 2020. Ajari kami selalu untuk kami semakin setia di hadapan-Mu ya Bapa. Ajari kami selalu untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari kami ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Hamba yakin dan percaya firman-Mu iya dan amin. Firman-Mu pasti akan berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam setiap hati jemaat yang boleh lagi mendengarkan pada hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Mohon
persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja yang sudah tercantum di layar Bapak Ibu sekalian di dalam tayangan ibadah hari ini. Jangan lupa untuk mencantumkan nama pengirim apabila persembahan sudah ditransfer ataupun diserahkan ke bendahara gereja. Gembala dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah diberikan, baik melalui transfer ataupun diserahkan ke bendahara gereja. Tuhan Yesus memberkati setiap usaha pekerjaan dan pelayanan Bapak Ibu sekalian. Jemaat Tuhan, sebelum memberikan persembahan, mari kita berdoa. Kita tunduk kepala kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa di sorga, Allah pemelihara hidup kami. Kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan kami kembali. Dan biarlah firman Tuhan itu Tuhan, boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, pada hari ini juga kami akan memberikan ucapan syukur kami. Kami akan memberikan persembahan kami kepadamu. Dan biarlah Tuhan sebelum kami memberikan, Tuhan sucikan kuduskan persembahan ini Tuhan. Agar persembahan ini layak di hadapan Tuhan. Dan biarlah persembahan ini juga menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati setiap usaha pekerjaan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa syukur kami. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di sementara persembahan dijalankan, kita menyanyi dengan pujian dari pulau dan benua. Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan masuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa Tuhan kami yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama anak Yesus Kristus. Kembali kami umat-Mu datang di hadapan yang kudus dengan menaikkan segala puji dan ucapan syukur oleh karena pertolongan, oleh karena kebaikan Tuhan yang kami boleh rasakan. Di dalam Paskah Natal ini, kami telah lagi mengalami pemeliharaan Tuhan.
hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, dan sampai saat ini di penghujung tahun ini, kami merasakan bagaimana kebaikan Tuhan yang sudah kami rasakan. Terlebih pada itu Tuhan, kami bersyukur karena karya keselamatan-Mu melalui kelahiran-Mu yang sudah menyelamatkan umat manusia, menguatkan iman kami, serta meluruskan kami di dalam memasuki pertumbuhan dan juga kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Segala puji dan hormat kami naikkan-Mu dan penyembahan kepada Bapa di surga. Saat ini kami mau menaikkan syafaat kami. Kami berdoa untuk umat-Mu yang mengasihi Engkau, yang mengharapkan Engkau, khususnya jemaat-Mu Korintus, baik yang sedang mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing, ataupun kepada kami yang melayani di tempat ini. Tuhan berikanlah senantiasa kekuatan dan pertolongan serta pemeliharaan pada kami, baik dalam pekerjaan kami, baik dalam pergumulan kami, baik di dalam usaha kami, dan juga khususnya kepada pelayanan hamba-hamba-Mu yang melayani di dalam gereja kami ini. Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Kami berdoa untuk para lansia, orang tua kami, Bapak Ibu kekasih dan anak kami. Kiranya berkat kasih karunia Tuhan terus mengawali dan terus memelihara kepada mereka. Secara khusus untuk anak-anak kami dalam mengikuti pendidikan. Ya Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu ini. Masa depan mereka ada di dalam tangan-Mu. Dan Kau pakai mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Beri kepintaran. Walaupun mereka mengikuti pelajaran secara online. Tapi kami percaya dengan berkat pertolongan Tuhan, mereka sungguh diberkati dan menjadi berkat bagi dunia dan bagi sesama kami ini. Terima kasih banyak Bapa. Kami serahkan semua pelayanan kami dalam pelayanan kategorial, baik itu pelayanan ibadah kami yang dilakukan setiap minggu, dan pelayanan sekolah minggu, bahkan pelayanan kaum ibu, dan pelayanan perkunjungan diakonia, di mana saja berada. Berkati. Saya khusus untuk hamba-Mu yang melayani, Bapak Diki Ingatan dan Ibu Yudit beserta Vikaris Pingkan, Pangundap. Tuhan berkati, Tuhan tolong. Tuhan berikan karunia dan berikan kuasa Roh Kudus-Mu memakai mereka. Supaya dengan pelayanan ini sungguh kami merasa diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani di garis depan, yang mencapai garis depan. Mereka sebagai tenaga misionari yang berada di luar negeri dan di dalam negeri. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Tuhan memakai mereka. Tuhan menyertai mereka pada setiap pelayanan yang mereka lakukan. Kami berdoa Tuhan, biarlah saudara kami dapat lagi terus mengingat akan mereka. Mendukung pelayanan melalui dana dan juga melalui doa khususnya. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk rencana sidang sinode Gereja Misi Indonesia secara nasional yang akan diadakan pada bulan Maret tahun 2021. Tuhan berkati panitia, Tuhan berkati semua peserta. Saya khusus untuk hamba-hamba-Mu sebagai panitia ad hoc. Mereka memutuskan dan merumuskan akan program jemaat-Mu demi kemuliaan nama Tuhan. Agar Tuhan sendiri yang menolong, berikan hikmat dan marifat kebijaksanaan. Segala keputusan dan program-program terdepan ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya Tuhan Bapa di surga, kami menyerahkan untuk pergumulan kami. Khususnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil, para anggota Dewan, dan pemimpin bangsa dan masyarakat yang ada. Terus kami dukung dalam doa, agar Tuhan sungguh menolong mereka, berikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memutuskan.
Bapa di surga, kami menyerahkan untuk situasi kami saat ini, di mana kami masih mengalami lagi untuk pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum berakhir. Dengan iman kami percaya bahwa tangan kuasa Tuhan akan ikut campur tangan, memberkati setiap tim medis yang melayani, para dokter, yang berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mengalami COVID-19 ini. Bapa di surga, biar tangan Tuhan memulihkan mereka. Ada banyak orang semakin banyak disembuhkan. Kami bersyukur bahwa pemerintah kami sudah menyediakan vaksin untuk lagi diadakan pada tahun 2021. Tuhan, biarlah program ini boleh terjangkau, boleh terlaksana berkat pertolongan Tuhan. Agar semua kami mengalami dengan damai sukacita daripada Allah. Melalui vaksin ini, corona dapat selesai. Kami hanya dapat berharap dan beriman kepadamu. Karena Engkau adalah sumber segala-galanya. Sumber jawaban pada segala pergumulan bangsa kami ini. Baik secara bangsa ataupun secara dunia yang sudah mengalami saat ini. Terima kasih Bapa. Inilah syafaat kami. Sekali lagi kami mau bersyukur dan berdoa. Memohon di kaki-Mu. Dengan penuh kerendahan. Kami yang berharap Tuhan menolong kami memasuki tahun 2021. Dalam persiapan kami acara tutup tahun, Tuhan menyertai, Tuhan berkati. Tahun yang menjadi tanya-tanya bagi kami. Tapi kami satu hal yang kami percaya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak tertidur. Itulah iman kami Bapa di surga. Pada akhirnya kami mau akhiri doa syafaat kami ini dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Marilah kita selalu dipimpin oleh Roh Allah di setiap langkah hidup kita dan di setiap pikiran dalam kehidupan kita. Mari saya mengundang kita semua bangkit berdiri, kita menyanyi, kita katakan bersama, berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyetap yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyetap yang terlelap. Kita telah dengar cerita dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyetap yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyetap yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyetap yang terlelap. Kirimlah pelita Injili
Jemaat, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan ini di mana kami di rumah, dimanapun kami berada, boleh menyembah Tuhan dan merasakan jamahan Tuhan, dan boleh mengagungkan kebesaran-Mu. Dan kami bersyukur karena Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan boleh menghidupkan kebaktian ini menjadi kebaktian yang hidup, di mana kami menyembah Tuhan dan mempersembahkan pujian dan juga persembahan kami sebagai korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan pada saat ini kami juga ingin bersyukur untuk mereka yang berulang tahun, di mana Tuhan telah menganugerahkan 1 tahun lagi tambah bagi tiap-tiap saudara kami. Kami ingin mengucap syukur untuk anak Andre Leon Napitupulu yang berulang tahun pada tanggal 22 Desember. Kami sangat bersyukur Engkau memberkati anakmu ini biar dia bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Dari semasa kecil ini pengenalan akan Tuhan makin sedalam-dalamnya. Dan cita-citanya boleh tercapai bersama dengan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Kami juga ingin mengucap syukur untuk saudara Christian Yosua Sirait yang berulang tahun pada tanggal 24 Desember. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam masa perkuliahan biar dia berhasil mencapai cita-citanya. Dan berkat Allah Tritunggal menyertai semasa dia terikat kepada Tuhan dan mempunyai persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk anak kami Gavin Nathaniel Napitupulu yang berulang tahun pada tanggal 24 Desember. Kami serahkan anak kekasih ini ke dalam tangan-Mu, takut akan Tuhan dan keakraban dengan Tuhan boleh dijalinkan bersama dengan keluarganya, dengan orang tuanya. Kami menyerahkan Gavin ke dalam tangan Tuhan dan cita-citanya boleh dicapai dengan Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk anak kekasih kami, Mikael Pratama Sirait yang berulang tahun pada tanggal 24 Desember. Kami serahkan Mika ke dalam tangan Tuhan, berkat Allah Tritunggal menyertai dalam bertumbuh di sekolah dan nanti dia setelah dia dewasa boleh menjadi keberkatan bagi banyak orang di dalam hidupnya. Tuhan memberkati dengan limpah kasih. Kami juga menaikkan syukur atas ulang tahun Bapak Ronald Hutapea. Pada tanggal 25 Desember kami mendoakan Tuhan memberkati hamba-Mu ini di dalam pekerjaan yang seringkali di luar kota, tapi tangan Tuhan selalu memberkati dengan limpah kasih, melindungi dan memberi kesehatan kepada hamba-Mu dalam masa dia kerja. Terima kasih Bapa di surga, kami juga mendoakan dan menaikkan syukur atas ulang tahun pernikahan antara Bapak Ronald Utapea dan Ibu Margareta Boru Pangabean. Pada tanggal 27 Desember, kami doakan Tuhan memberkati dengan limpah kasih keluarga ini dan dua telah menjadi satu. Dan biarlah itu berjalan terus bagaimana Tuhan urapi dan sebagaimana Tuhan telah menyatukan. Berkat anugerah atas keluarga ini sampai kepada anak cucu. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan semuanya ini di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan dan lakukan apa yang telah kita dengar dan kita lihat. Maka berkat ini menyertai kita sekalian. Tuhan menjaga keluar masukmu. Tuhan melindungi dan memberkati engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dalam Yesus Tuhan. Amin. 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 Jemaat, ambillah waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mulai. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.